Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'duh. Sahabat Isbis tercinta, kita bersyukur kepada Allah karena sejenak lagi insyaallah kita akan segera mengakhiri puasa kita yang kita lakukan sudah berada di hari ke-6. Insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Sahabat Isbis tercinta, izinkan pada kesempatan ini saya ingin berbincang dengan sahabat Isbis, berbagi terkait dengan sebagai seorang manusia tentu harus bisa memadukan antara kesalehan ritual kita, yakni hablum minallah, dan kesalehan sosial kita, yakni hablum minan nas. Sahabat Isbis tercinta, Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Lihatlah misalnya salah satu ayat menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahasanya tegas sahabat Isbis, bahwa Allah menciptakan manusia tidak ada kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan bukan hanya beribadah secara ritual, tetapi Allah juga menciptakan diri kita sebagai manusia ini sebagai khalifah, sebagai utusan di muka bumi. Tujuan untuk beribadah mengandung dimensi vertikal, yakni hablum minallah, hubungan transenden kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata khilafah, kata khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, mengandung dimensi horizontal, yakni hablum minan nas, hubungan sesama manusia dan alam sekitarnya. Antara hablum minallah dan hablum minan nas, sahabat Isbis, keduanya tentu saja tidak dapat dipisahkan dan memiliki keterkaitan yang tidak mungkin dapat dihindarkan. Kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa kesalehan ritual yang kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih penting daripada kesalehan sosial, sehingga hidupnya hanya digunakan untuk fokus pada hablum minallah saja, dan secara sosial mereka kehilangan kepedulian pada lingkungan sekitarnya, anggapan seperti ini sesungguhnya adalah kekeliruan dalam memahami agama. Karena orang-orang yang seperti ini hanya berpikir bagaimana bisa menjalankan tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Orang-orang yang berpikir demikian melupakan hakikat tujuan diciptakannya manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Padahal sahabat Isbis tercinta, Al-Quran mengajarkan pentingnya hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Ibarat dua sisi mata uang, sahabat Isbis, tentu antara sisi yang satu dan sisi yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Hubungan dengan Allah harus berjalan dengan baik, pun hubungan sesama manusia harus berjalan dengan baik pula. Dengan kata lain, sahabat Isbis, kesalehan ritual yang bersifat individual harus sejalan dengan kesalehan sosial yang ini ada kaitannya dengan sesama hamba Allah di muka bumi, baik itu manusia maupun alam sekitarnya. Ironisnya sahabat Isbis, sangat ironis, keduanya kadang kita tidak selalu dapat menjalankan itu secara beriringan. Padahal harus seiring seia sekata, dua sisi mata uang. Tidak jarang di antara kita menemui
kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita tampak sangat solih, kerap menunjukkan simbol-simbol agama di dalam pergaulan kemanusiaan, selalu menggunakan simbol keagamaan, tetapi justru menodai agama dengan perilakunya yang tercela. Sholat setiap hari, tetapi korupsi tak pernah berhenti. Haji dan umroh berkali-kali, tetapi mengabaikan dan tidak peduli pada nasib para orang-orang yang lemah di sekitarnya, kaum fakir miskin dan anak yatim. Rajin mengunjungi majelis taklim untuk selalu ngaji, tetapi juga rajin menggunjing, menfitnah, menebar ujaran kebencian di sana sini, lebih-lebih di era media sosial dewasa ini. Sahabat Yesus tercinta, ada sebuah riwayat menarik. Seorang sahabat Rasulullah pernah melaporkan bahwa ada orang yang sedemikian tekun beribadah, melaporkan kepada Rasulullah sehari-hari pekerjaannya di masjid tanpa henti. Nabi kemudian menanyakan, siapa yang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya? Pertanyaan itu dijawab oleh seorang yang lapor kepada Kanjeng Nabi ini dengan bahasa yang jelas dan tegas, tidak ada ya Rasul. Apa dikata? Ternyata seorang yang berlebih-lebihan dalam kegiatan ritual seperti itu oleh Rasulullah SAW sendiri dianggap salah, keliru. Dan dijelaskan bahwa siapapun yang hidup sebagaimana lazimnya, yakni mencari rizki, mengembangkan ilmu pengetahuan, memenuhi hak-hak keluarga, dan seterusnya, maka artinya seseorang itu sudah menjadi bagian yang tidak memisahkan antara kesalehan ritual hablum minallah dan kesalehan sosial, yakni hablum minan nas. Maka dapat kita terjemahkan di sini, sahabat Yesus tercinta, kesalehan ritual harus disempurnakan dengan jenis kesalehan yang lain. Sahabat Yesus tercinta, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang sholat pun dan lalai akan sholatnya disebut dalam Al-Quran sebagai pendusta agama dan mendapatkan ancaman masuk neraka. Dalam surat Al-Ma'un jelas, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa itu? Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ini jelas bahwa hubungan Allah tidak boleh memisahkan dengan hubungan sesama hamba Tuhan. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang hanya mengumpulkan dan membangga-banggakan kekuatan, kekayaan dan hartanya, akan tetapi mengabaikan lingkungan sekitarnya yang kekurangan, tidak mempedulikan nasib kehidupan orang miskin dan anak yatim, maka wail adalah neraka yang disiapkan oleh Allah untuk orang tersebut. Ancaman begitu berat sekali, sahabat Yesus. Tapi saya dan mungkin juga sahabat Yesus semuanya tidak selalu memperhatikan hal-hal prinsip ini. Kebanyakan kita, sahabat Yesus, hanya sibuk berdiskusi dan membincang tentang bagaimana sholat khusyuk, berusaha menjalankan sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Kegiatan tersebut tentu bukan berarti tidak penting, sangat penting. Kita sibuk berdiskusi, berbincang tentang bagaimana sholat khusyuk, sangat penting. Akan tetapi sahabat Yesus, masih ada lainnya yang juga tidak kurang pentingnya, yaitu bagaimana kesalehan ritual itu membuahkan nilai-nilai yang mendorong diri kita ini untuk berdekatan dengan lingkungan kita yang membutuhkan. Sahabat Yesus tercinta, Islam dengan Al-Qur'annya menuntun kita manusia dalam tiga bangunan hubungan prinsip. Yang pertama adalah membangun hubungan dengan Allah, jelas. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan diri kita sendiri.
Dan yang ketiga adalah menyelaraskan hubungan dengan sesama manusia. Dan jika kita menelusuri substansi dari setiap konteks, dari teks kesalehan yang dilembar-lembarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kitab dan hadisnya, tentu kita akan lebih terasa dimensi-dimensi sosial yang dikandungnya. Dan sebagian besar pemeluk agama cenderung menampilkan formalitas ritual ibadahnya untuk menunjukkan jati diri mereka dalam beragama. Mereka melakukan ketaatan keberibadatan kepada Allah dengan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam melaksanakan ajaran agamanya. Akan tetapi sahabat Yesbis, pada saat yang sama kita dan kawan-kawan kita abai bahwa mereka sesungguhnya sudah termasuk kelompok yang meninggalkan esensi ibadah yang sangat berharga dalam keseharian. Sebuah ibadah yang memiliki efek nilai sosial positif pada lingkungan sekitarnya. Dalam melaksanakan amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah, sahabat Yesbis, tidak terbatas apa yang ada dalam rukun Islam yang 5 itu. Ini menunjukkan bahwa kebaikan seseorang tidak cukup dengan melakukan kesalehan dalam dirinya sendiri. Akan tetapi sahabat Yesbis, lebih sempurna ketika ia melakukan kesalehan di samping untuk kepentingan dirinya sendiri, juga untuk kepentingan masyarakat sekitarnya dan alam sekitarnya. Sahabat Yesbis tercinta, inilah wujud nyata dari kesalehan yang kita inginkan, yakni bisa memadukan antara kesalehan ritual kita, hablum minallah, dan hablum minannas, yang disebut dengan kesalehan sosial, sehingga hadirnya seseorang di tengah masyarakat dapat memberi arti, makna, serta manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Bukankah Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita semuanya umatnya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Itu penting sahabat Yesbis. Pada akhirnya sahabat Yesbis, kesalehan sosial bertujuan untuk mencapai nilai-nilai sosial melalui gerakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan merupakan bagian dalam upaya menghilangkan tingkatan-tingkatan sosial yang timbul dari kepedulian sosial di dalam diri kita masing-masing. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya sahabat Yesbis. Akhirnya agak sedikit berat sahabat Yesbis kita berbincang sore hari ini, dan tetaplah kita bergembira menyambut berbuka puasa di hari yang ke-6 ini. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Dari Yesbis Radio, saya Muhtar Nuha mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.